Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Film ini bercerita tentang seorang penari balet yang karirnya harus berakhir karena sebuah insiden yang mematahkan kakinya dan terpaksa menjalani hidup menjadi agen rahasia SVR yang sangat keras untuk membantu pengobatan ibunya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya. Film dimulai dengan scene yang berpindah-pindah di antara kehidupan dua pemeran di dalam cerita ini. Perkenalkan, ada Dominika Egorova, seorang balerina terkenal dan wanita sederhana. Biar lebih familiar kita panggil saja Ika. Dia merawat ibunya yang sakit dan membawanya berkunjung ke dokter. Di tengah rutinitasnya sebagai penari balet, dia mempercayakan ibunya dengan pengasuh agar dia bisa tenang dalam bekerja. Ketika tiba di teater, Ika bergegas berganti pakaian dan merias wajah cantiknya sebelum pergi menemui para tamu. Dari beberapa tamu yang ditemui, salah satunya adalah pamannya sendiri bernama Ivan. Dia merupakan wakil direktur dinas rahasia Rusia yang disebut juga SVR. Kemudian Ivan memperkenalkan Ika kepada Dmitri Ustinov, seorang gangster Rusia yang merupakan teman Ivan. Mereka menyempatkan foto bersama sesuai permintaan Dmitri. Tampaknya Dmitri menyukai Ika, itu terlihat saat dia mengambil kesempatan untuk menyentuh punggungnya. Tibalah saat di mana drama dimulai dan Ika menari dengan sangat indah seperti biasanya. Namun tiba-tiba pasangan menarinya melompat dan mendarat di kakinya yang mematahkan kaki Ika. Akibat insiden itu, dia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani operasi. Kita tinggalkan sejenak Ika dan scene akan beralih ke pemeran lain yang bernama Ned Nice. Dia merupakan seorang agen CIA. Dia menerima panggilan telepon dari penelpon otomatis yang mengatakan beberapa kata kepadanya. Dia menggunakan kata-kata itu untuk memecahkan kode alamat lokasi pertemuan. Dia menuju ke sebuah taman di malam hari dan ketika tiba di sana dia menyadari bahwa sebuah mobil sedang mengikutinya. Terlihat juga seorang pria misterius sedang berjalan ke arahnya dan Ned memberinya sesuatu saat mereka saling bersilangan di jalan. Mereka terus berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mobil itu masih mengikutinya, jadi untuk memberi kesempatan pada pria itu untuk melarikan diri, Ned mengalihkan perhatian dengan menembak lantai dan melarikan diri saat mobil mulai mengejarnya. Dia tiba di kota dan dikelilingi oleh polisi saat Ned berhasil sampai di kedutaan Amerika. Kemudian dia bertemu dengan atasannya yang mengatakan kepadanya bahwa asetnya aman, tetapi Ned akan dipulangkan ke Amerika karena kesalahannya. Keesokan harinya, Ivan mengunjungi Kolonel Zakharov di kantornya yang merupakan seorang direktur dinas rahasia Rusia dan dia juga bertemu dengan Jenderal Vladimir. Mereka menunjukkan Ivan video pertemuan Ned di taman dan menyebutkan bahwa dia adalah agen CIA yang meninggalkan negara Rusia di pagi setelah kejadian di taman. Tetapi kini mereka tertarik untuk mencari tahu identitas pria yang bertemu dengan Ned di taman. Sementara itu, Ika yang terbangun di rumah sakit menemukan kakinya dalam bingkai logam. Dia mulai menangis ketika menyadari bahwa dia tidak lagi bisa menari. 3 bulan berlalu, Ika yang masih berjalan dengan bantuan tongkat dikunjungi oleh Ivan. Dia mengatakan fakta bahwa pengganti Ika telah ditemukan dan mengingatkan Ika bahwa teater meminjamkan mereka apartemen dan menutupi biaya pengobatan ibunya selama ini. Dan semua itu akan segera berhenti mengingat bahwa dia tidak bekerja lagi di teater. Sang paman mengatakan bahwa dia ingin membantunya dan meminta Ika menemuinya saat dia sudah siap. Dia juga meninggalkan sebuah amplop untuknya sebelum pergi. Ika membuka amplop itu dan menemukan foto-foto yang menunjukkan pasangan menarinya yang terlibat asmara dengan penggantinya. Selain itu, rekaman percakapan antara mereka yang membuktikan bahwa rekan menarinya sengaja melompat dan menginjak kaki Ika agar pacarnya bisa menggantikan Ika menari. Beberapa saat kemudian kita akan melihat bahwa Ika sedang berada di teater menyaksikan mantan rekannya berlatih. Setelah selesai berlatih, rekan menarinya itu pergi ke ruang uap bersama pasangannya dan Ika mengikuti mereka. Dia menemukan mereka sedang menikmati pengenceretan. Dia yang memendam amarah segera memukuli mereka dengan tongkatnya hingga pasangan itu tidak sadarkan diri. Kemudian dia meninggalkan tempat itu. Dia melakukan itu bukan tanpa alasan karena rekannya itu sengaja mengakhiri karirnya sebagai penari balet terbaik dengan sengaja mematahkan kakinya. Ketika berada di bus, dia melihat tangannya ada bekas darah dan memutuskan untuk turun dari bus.
Dia mampir ke telepon umum untuk melaporkan bahwa kejadian yang dia lakukan kepada mantan rekannya merupakan sebuah kecelakaan yang terjadi di ruang uap di teater. Ketika tiba di apartemennya, Ika menemukan ibunya di lantai kamar mandi dan tidak melihat adanya wanita yang biasa mengurus ibunya. Ibunya sendiri mengatakan kepadanya bahwa wanita yang menjaga tidak datang karena teater berhenti membayarnya. Ika mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan lain selain pergi menemui pamannya untuk meminta bantuan. Setelah bertemu, Ika meminta bantuan pamannya. Sebagai balasan, Ivan meminta Ika membantunya dalam mengerjakan sebuah kasus kecil. Sebagai dinas rahasia, Ivan ingin mengetahui lebih banyak tentang Ustinov, temannya yang sebelumnya sempat berkenalan dengan Ika di teater. Ivan ingin dia mendekatinya, berteman dengannya, dan mendapatkan kepercayaan Ustinov dengan pesonanya. Ika pada awalnya menolak, tetapi Ivan mengatakan bahwa dia bisa memberikan dokter terbaik untuk menangani penyakit ibunya, dan dia menjamin bahwa mereka tetap bisa tinggal di apartemen yang mereka tempati saat ini. Malam itu juga, setelah berdandan cantik dan mengenakan gaun yang diberikan Ivan, Ika pergi ke hotel tempat Ustinov menginap. Dia pergi ke bar untuk menunggu Ustinov mendekatinya terlebih dahulu. Setelah bertemu, Ika mengatakan tujuannya menemui Ustinov bahwa dia ingin kembali jadi orang istimewa di balerina, mengisyaratkan agar Ustinov membantunya. Setelah itu, mereka pergi ke kamar Ustinov. Ika meminta para penjaga untuk memberi mereka privasi dan anak buah Ustinov segera meninggalkan ruangan dan berjaga di luar pintu. Ustinov sendiri mulai menanggalkan pakaian lalu meminta Ika untuk melakukan hal yang sama. Ika sedikit ragu, namun kemudian dia melepaskan pakaian yang menempel di tubuhnya. Dan ketika dia mendekat, Ustinov tidak membuang waktu seperti orang yang kerasukan ingin melakukan pengenceretan kepadanya. Akan tetapi, seorang pria bertopeng muncul secara tiba-tiba dari arah belakang Ustinov dan membunuhnya. Tubuh Ustinov dilempar ke lantai dan pria itu memberi isyarat agar Ika diam. Pria itu melempar mantel Ika untuk menutupi tubuhnya dan membawanya keluar dari kamar melalui pintu belakang. Ketika mereka sampai di tempat parkir, pria itu menembak seorang penjaga sebelum pergi meninggalkan hotel dengan sepeda motor. Mereka tiba di sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Kemudian pria itu melepas helm dan terungkap bahwa namanya Sergei Matorin, agen dinas rahasia lain yang dikirim oleh Ivan. Di tempat lain, di sebuah kamar di gedung yang sama, Ivan dan Jenderal Vladimir mengawasi Ika dari CCTV. Jenderal ingin melenyapkan Ika, namun karena dia merupakan keponakan Ivan, dia memberi opsi lain. Kemudian, Ivan mendatangi Ika dan memberinya pilihan menjadi agen rahasia SVR atau menjalani eksekusi karena menyaksikan pembunuhan Dmitri. Seperti yang diharapkan Ivan, dia memilih menjadi agen intelijen Rusia yang disebut SVR. Ika kembali memperkerjakan seorang wanita untuk menjaga dan merawat ibunya. Walaupun sebenarnya dia berat untuk meninggalkan si ibu, tapi dia harus melakukannya. Kemudian Dominika terdaftar di sekolah negeri 4 yang terkenal keras yang spesialisasi dalam melatih burung pipit. Burung pipit di sini adalah para agen rahasia SVR yang terampil menggunakan spiones dengan teknik menjebak dan menggoda, merayu target dengan keindahan tubuh mereka. Setibanya di gedung sekolah SVR, Ika disambut oleh kepala sekolah separuh yang dikenal sebagai matron dan memberinya identitas baru, kemudian membawanya ke dalam kamar yang telah dipersiapkan. Matron mengenal Ika dari Ivan. Walaupun begitu, dia mengingatkan kalau tidak bisa membantu negara, matron tidak segan-segan menembak Ika. Keesokan harinya, kelas dimulai dan matron menyampaikan pidato tentang kekacauan dunia saat ini. Dia juga mengumumkan kepada para siswa bahwa tubuh mereka sekarang menjadi milik negara dan mereka berkewajiban untuk melakukan tugas apapun yang diberikan kepada mereka. Sementara di tempat lain, Ned bertemu dengan panel CIA yang memutuskan untuk menangguhkannya karena kesalahannya di Rusia. Namun Ned berpendapat bahwa dia telah bekerja sama dengan Marbel selama bertahun-tahun dan tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Marbel adalah sebutan bagi informan atau mata-mata yang bekerja sama dengan Ned sebagai agen rahasia. Permohonannya akhirnya dipertimbangkan dan dia diberi kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Ned kemudian ditugaskan ke kota terdekat yaitu Budapest untuk menjalin kembali kontak dengan Marbel. Namun Ned menyadari bahwa setiap gerakannya diawasi oleh SVR. Kembali ke sekolah negeri 4, matron mengajari para agen SVR bagaimana mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh target mereka. Dia menampilkan beberapa gambar di TV dan meminta para siswa untuk mengidentifikasi keinginan para target. Yang pertama salah dijawab oleh seorang yang bernama Victor, dan Ika mengoreksinya. Ini membuat Victor menjadi bahan tertawaan di depan semua siswa. Lain lagi, siswa perempuan memberi jawaban dengan benar, namun dia dipanggil ke depan kelas untuk memuaskan seorang pria.
Gadis itu berlutut namun dia tidak dapat melakukannya. Keesokan harinya para siswa diminta untuk menyambut pasukan tentara yang baru saja kembali dari pertempuran. Ika memilih seorang pemuda dan membawanya ke kamar pribadi di mana dia menyenangkan si tentara. Kemudian penampilan tersebut diamati oleh matron dan siswa lainnya dari sebuah layar. Matron memberi komentar tentang penampilan Ika, mengatakan bahwa tekniknya bagus tapi dia harus belajar lagi tentang pemilihan pria muda agar dia tidak perlu menyerahkan dirinya. Sepulang kelas, saat Ika sedang mandi, Victor datang dari belakang dan mencoba menyerangnya dan ingin melakukan pengenceretan. Tapi Ika dengan berani membela diri dengan memukul Victor dengan keran air hingga terkapar. Insiden tersebut menyebabkan keributan besar dan Jenderal Vladimir sendiri tiba di sekolah untuk menyelidiki kejadian itu. Dia bertanya pada Ika mengapa dia melakukannya, dan dia menjawab bahwa dia melayani negara bukan melayani sesama siswa yang sangean. Di kelas berikutnya, Ika dipanggil ke depan oleh matron, sementara Vladimir mengawasi melalui CCTV. Matron menampilkan gambar Victor dan meminta Ika untuk mengidentifikasi keinginannya. Saat itu juga Victor dibawa ke kelas dan matron memerintahkan Ika untuk memberikan apa yang dia inginkan. Ika menanggalkan seluruh pakaian yang menempel di badannya dan duduk di atas meja dengan kaki terbuka dan mempersilahkan Victor melakukan keinginannya. Namun Victor yang masih ketakutan dengan kejadian sebelumnya dan ketika saling pandang dengan Ika, ularnya malah tidak bisa berdiri. Victor pun pergi tanpa menyentuh sedikit pun tubuh Ika. Ika kemudian menjawab pertanyaan matron bahwa Victor menginginkan kekuasaan, lalu kembali mengenakan pakaiannya. Hal itu mengesankan Vladimir, jadi dia menugaskan Ika ke sebuah misi di Budapest. Ika mendapat paspor dan identitas baru dari Ivan. Tugasnya adalah mendapatkan kepercayaan Ned dan mengungkap identitas Marbel, dan Ivan ingin Ika mengorbankan segalanya supaya misinya berhasil. Kemudian Ika pergi ke Budapest dan berbagi akomodasi dengan rekan separuhnya bernama Marta, di bawah pengawasan kepala stasiun SVR bernama Maxim. Dia kemudian mulai mengikuti Ned yang pergi berenang. Ika sengaja menabraknya dan mengobrol singkat, berpura-pura menjadi penerjemah kedutaan. How did you know I was Russian? Keesokan harinya, Ika menuju ke kolam renang tetapi tidak menemukan Ned di sana. Selanjutnya, dia mengetahui bahwa identitasnya hilang. Ternyata Ned sudah mengambil identitas Ika dan mengetahui bahwa dia adalah mata-mata Rusia yang mencoba mengungkap identitas Marbel. Dia melaporkan hal itu kepada atasannya dan mengakui bahwa dia bisa mendekatinya. Ned juga mengetahui bahwa Ika adalah agen SVR keponakan dari Ivan. Mendengar ini, atasannya memberi izin untuk lebih dekat dengan Ika untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Kemudian Ika mengunjungi kedutaan dan menemukan Marta berbicara dengan seorang politisi Amerika bernama Stefani. Tidak lama kemudian Ned mendekati Ika dan mengaku telah mengambil identitasnya dari kolam renang. Setelah menyadari misinya, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Mereka kemudian melakukan percakapan singkat dan membuat janji untuk makan malam bersama keesokan harinya. Setelah itu, Ika kembali ke apartemen dan menggeledah kamar Marta, di mana dia menemukan bahwa Marta telah ditugaskan untuk membeli informasi rahasia dari Stefani. Keesokan harinya, Ika membuntuti kepala stasiun pengawasan SVR yaitu Maxim ke sebuah bar dan meminta Maxim memberinya lebih banyak waktu dalam mengirimkan laporan yang bagus ke Moskow tentang penyelidikannya kepada Ned. Namun karena Maxim ingin menolak permintaannya, Ika dengan sengaja memprovokasinya sehingga Maxim mendorong Ika dan memukulnya. Akan tetapi tindakan Maxim tertangkap kamera lantas Ika mengancam akan mengirimkan laporan tentang kejadian itu kalau dia tidak melakukan permintaannya. Mau tidak mau Maxim melakukannya agar karirnya selamat dan tidak berurusan dengan polisi setempat. Sementara itu, Ned sedang menunggu Ika di restoran, namun karena Ika tidak muncul dalam waktu yang lama, Ned pergi dan melupakan janjinya makan malam bersama. Namun tanpa sepengetahuannya, Ika mengikuti Ned ke tempatnya. Ika membunyikan bel pintu dan Ned membiarkannya masuk. Ika memastikan bahwa percakapan mereka tidak dapat didengar oleh siapapun. Barulah dia bertanya kepada Ned tentang apa yang terjadi di taman sehingga Ned dipulangkan ke negaranya. Setelah mendapat jawaban dari Ned, Ika memberi sentuhan lembut kepadanya, tetapi Ned menghentikan aksi Ika dan memintanya pulang. Rupanya Ned agen yang berpengalaman, tidak mudah bagi Ika menggodanya. Keesokan harinya, Ika menerima kunjungan tak terduga dari Ivan yang ingin mengetahui kemajuan tentang misinya dalam mendekati Ned. Ika merasa tertekan dalam mengulur waktu. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga sedang menangani kasus Stefani dengan Marta.
tetapi akan membutuhkan dana tambahan. Ivan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi, tapi mantelnya ketinggalan dan Ika mengambil mantelnya. Saat itu Ika berhasil melihat paspor Ivan untuk mengumpulkan informasi tentangnya. Sore itu juga Ika pulang ke rumah dan secara mengejutkan menemukan tubuh Martha yang tak bernyawa di bak mandi. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, Sergei Matron, agen SVR yang sama dari sebelumnya, muncul dari belakang dan mencengkram lehernya. Dia kemudian menjelaskan dan menegaskan bahwa inilah yang terjadi pada mereka yang berbagi rahasia, lalu menyuruh Ika melaporkan hal itu kepada polisi. Dan ancaman itu tentu saja membuat Ika lebih berhati-hati. Sementara itu, Ned memberitahu atasannya tentang pesan baru Marble yang menegaskan bahwa Ika adalah seekor burung pipit. Meskipun atasannya memandang Ika sebagai ancaman, Ned yakin Ika masih bisa direkrut. Malam berikutnya, Ned membawa Ika ke apartemennya dan mengakui bahwa dia mengetahui identitas aslinya. Ika lalu mengungkapkan kisahnya dan mengatakan bahwa dia melakukan semua apa yang diperintahkan pamannya hanya demi keselamatan sang ibu yang sangat dicintainya. Ned kemudian menawari Ika untuk menjadi agen ganda baginya. Dia menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi Ika sebagai balasannya. Setelah berpikir matang-matang, Ika setuju menjadi agen ganda. Apalagi dia mulai mempercayai Ned tentang perlindungan yang dijanjikannya. Dan mereka akhirnya berpacu di atas sofa dan menikmati malam indah bersama. Di pagi hari, Ika bertemu dengan atasan Ned. Mereka melakukan tes pendeteksi kebohongan untuk menilai apakah Ika bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saat dia lulus tes itu, Ika meminta uang dan mengatakan bahwa dia dapat memberikan mereka informasi dari Stephanie. Ika menemui Stephanie dan melaksanakan transaksi. Dia menginap di kamar hotel yang telah disiapkan khusus oleh agen CIA untuknya. Dengan kamera keamanan dan satu set disk yang disembunyikan di bawah meja yang bisa dia tukar dengan yang asli nantinya. Tak lama kemudian Stephanie tiba di hotel dan Ika mulai mendekatinya, mengatakan bahwa dia dikirim oleh Martha. Begitu Stephanie yakin, dia menyerahkan disk itu dengan imbalan uang. Ika berpura-pura memeriksa keaslian disk tersebut, tetapi kenyataannya dia menggantinya dengan yang palsu. Setelah kesepakatan itu, Ika meninggalkan tempat pertemuan. Beberapa saat kemudian setelah keluar dari hotel, Stephanie menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh intelijen Amerika. Dalam keadaan panik, dia membuang uang ke tempat sampah dan mencoba menyeberang jalanan. Namun sayangnya, dia tertabrak truk dan tewas di tempat. Agen Rusia yang mengawasi seluruh kejadian berasumsi bahwa mereka membuat kesepakatan tentang misi yang ditugaskan. Mereka juga curiga bahwa Ika dan Maxim adalah orang yang memberitahu orang Amerika, jadi keduanya diperintahkan untuk kembali ke Moskow. Setibanya mereka di Moskow, Ivan menyita disk tersebut dan menangkap Ika dan Maxim. Terlepas dari protes mereka yang tidak bersalah, mereka menanggung siksaan selama berhari-hari. Dan Maxim bahkan dieksekusi. Namun Ika tetap bersikukuh menyangkal bahwa dia tidak terlibat dengan Amerika. Akhirnya Ivan kembali mempercayainya dan mengizinkannya pergi untuk melanjutkan misinya. Ika kembali ke Budapest untuk menjalankan misi awalnya, yaitu mencari tahu identitas Marble. Setelah bertemu kembali dengan Ned, Ika menikmati malam romantis bersama Ned di kediamannya. Namun di tengah malam dia terbangun dan mendapati Sergei Matron telah mengikat leher Ned, membuatnya tidak bisa melawan. Dia menyiksa Ned agar memberikan identitas Marble. Awalnya Ika berpura-pura berpihak kepada Sergei dan membantunya melukai Ned. Tapi ketika ada kesempatan, Ika menyerang Sergei dan Ned berhasil melepaskan diri dari pengekangan Sergei. Keduanya kemudian bekerjasama melawan Sergei dan berhasil membunuhnya. Tetapi mereka mengalami cedera serius akibat perkelahian itu. Let me try. Beberapa saat kemudian Ika terbangun di rumah sakit di mana dia menerima kunjungan dari Jenderal Vladimir. Yang mengejutkan adalah sang jenderal mengungkapkan dirinya lah sebagai mata-mata yang dicari oleh Ika. Dialah Marble. Dan menjelaskan bahwa dia merupakan mantan pejabat patriotik. Vladimir mengaku kecewa dengan Rusia karena korupsi merajalela. Dan waktu istrinya sakit, kedutaan Rusia menolak seorang dokter Amerika dalam mengobatinya. Khawatir bahwa dia akan segera ditangkap dan pengorbanannya akan sia-sia, Vladimir memerintahkan Ika untuk memberitahu Ivan tentang dirinya.
Dan kalau Ika melakukan hal itu, tentu saja akan membuatnya menjadi pahlawan bagi negaranya dan memungkinkan dia untuk menggantikan posisi Vladimir. Sentenced to death. Keep the line to survive. So now you know. Ika menganggap gagasan itu tidak masuk akal, tetapi setelah dia pikirkan matang-matang dan meyakinkan dirinya, dia memutuskan untuk melakukannya. Ika menyerahkan diri ke pihak berwenang, kemudian meminta untuk berbicara dengan duta besar Rusia, dan ketika keinginannya dikabulkan, dia menjelaskan bahwa dia telah mengetahui siapa mata-mata itu, namun dia hanya akan mengungkapkan namanya dengan imbalan kebebasannya. Setelah percakapan tersebut, pertemuan pertukaran dijadwalkan di bandara. Ned ditugaskan untuk menemani Ika untuk memastikan identitas mata-mata yang disebut Marbel. Ned sangat kesal karena merasa dimanfaatkan dan dikhianati oleh tindakan Ika. Tak lama kemudian, orang-orang Rusia mendekati mereka dengan membawa mata-mata dengan menutup wajahnya. Ketika penutup wajah terbuka, ternyata itu adalah Ivan. I guess that was play. We don't throw people away. Show us his face! Terungkap bahwa Ika telah mengarang bukti untuk menjebak pamannya. Sejak dia tiba di Budapest, Ned terkejut dengan cepat mengonfirmasi Ivan sebagai mata-mata dan tepat setelah pertukaran, Ivan ditembak oleh penembak jitu Rusia. That's a man! Finding. You killed me. Didn't I do well, Uncle? Setelah pertukaran berakhir, Ika dibawa pergi dengan helikopter. Di akhir film, kita melihat orang Rusia memberi penghormatan kepada Ika dalam upacara militer Rusia. Negara menganggapnya sebagai pahlawan dan acara itu dihadiri oleh Jenderal Vladimir. Setelah semua selesai, Ika menikmati kehidupan yang baik dan bebas bersama ibunya, sesuatu yang dari dulu dia impikan. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.